Ya. Ini rekamnya nanti aja nih, recordingnya nih. Kalau sudah masuk, Mas. Iya, sudah masuk ya, Bun. Oke, makasih, Bun. Mohon maaf ya, Bun. Assalamualaikum Bu Mayang. Waalaikumsalam Bu. Sehat Bu? Ini. Kita bersua di Zoom ya, padahal tetanggaan kita ini. Lama nggak ketemu kita. Kalau nggak gini nggak ini nih ya. Silaturahim via Zoom ya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu-ibu, Bapak-bapak. Waalaikumsalam, Kak Adit. Suara saya jelas? Ya. Alhamdulillah. Jelas banget ya. Jelas banget. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Biasa menyanyi jelas kalau itu. Nggak pakai ini soalnya, nggak pakai headset, langsung ini komputer soalnya. Nggak apa-apa, Pak. Saya masih di kampus ini, Bu. Ibu-ibu. Oh. Masih WFH-nya nggak ada WFH saya. Itu yang punya kampus, Bu. Yang punya kampus. Ini Widya, sehat Bu Widya. kayaknya nih. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam. Ya Bu Dian. Ya. Waalaikumsalam. Bu Dian Hesti, Bu Sri, Bu Yanti, Bu Dahlia. Ini Bu dalam. Sekarang saya kalau lihat di bulan sudah lihat duit ini kayaknya. Assalamualaikum. Salam Bu Dahlia. Bu Dahlia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dian Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Kita ketemu di sini ya. Ini Bu Apri, Bu RT-nya Pak. Bu Apri Purwantining. Ya. Assalamualaikum. Salam Bu Apri. Bunda makasih ya. Ya, itu masih ada kuota Bu Bulan. Apakah boleh masukin di luar klaster atau mungkin teman saya? Enggak apa-apa ya Pak Rito ya, masih ada kelas, masih ada kelas. Jadi masih ada kuota kan, kuotanya 20 orang ya. Iya, betul. Ya, masih ada 3 orang ya. Iya, silakan aja Bun. Ya, kalau ada yang punya teman monggo. Kita tunggu 2 menit lagi ya Bapak Ibu, nanti kita baru mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rito, kita mulai saja, Bu Umu dan Pak Adit. Waalaikumsalam. Bu Apri, ini ada Bu Hesti, Bu RW, Bu Apri ya? Iya. Bu Hesti, Bu RW. Oh iya. Alhamdulillah, Bu Dian, sehat Bu Dian? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mohon izin saya masih di kampus jadi mesti pakai masker. Oke, baik. Kita mulai saja ya Bu ya, sambil nanti menunggu teman-teman mungkin yang masih mau bergabung. Bu Fida, ya Allah, subhanallah ketemu di sini ya Bu. Ini soalnya langganan bapak saya. Hampir tiap pagi ya Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Dian Hesti selaku Bu RW dari RW 15 Kecamatan Sawangan kita Bu ya masuknya Bu ya. Kelurahan Bedahan ya, benar nggak ya Bu ya? Ya, benar, Bu. Benar. Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Yang sama-sama kita hormati Bu Apri selaku Ibu RT. Kemudian di sini saya mewakili teman-teman ibu-ibu dari UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, bersama dengan Pak Rito. Kami dari FEB ya Bu ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Teman-teman Pak Adit, Bu Umu udah bisa on cam, Bu Umu Salma. Oke, ada Pak Rito, SE, AK, MSICA, kemudian Dr. Adityo Wibowo, MM, dan juga Bu Umu Salma Aziza, SEI, MSI ya Bu? Benar nggak nih? MAC? Saya agak-agak bingung karena beliau lulusan dari luar ya Bu ya, jadinya gelarnya nggak sama dengan gelar yang di Indonesia, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Ini adalah ibu-ibu tetangga depan rumah saya, belakang rumah saya di klaster Jasmine RT 1 RW 15. Oke, baik. Sebelum dimulai Pak Rito dan Pak Adit, mohon izin nanti saya meminta sambutan sedikit ya Bu. Saya mohon maaf nih Bu, nembak-nembak Bu. Minta sambutan sedikit dari Bu RW dan Bu RT untuk acara kita di sore ini. Adapun acara di sore ini adalah pengabdian kepada masyarakat, yaitu transfer knowledge, transfer pemahaman. Ada 2 tema besar yang akan kita bahas di sini, yaitu marketing online dan bagaimana mengelola keuangan dengan rumah tangga dengan berbisnis seperti itu. Lebih kurangnya itu saja dulu. Silakan Bu Esti, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih kesempatan ya Bu untuk bergabung di Zoom meeting untuk pengelolaan usaha ya. Terima kasih kepada Bu Wulan yang sudah memberikan kesempatan kepada ibu-ibu semua di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang baru mulai atau sudah menjalankan bisnis di komplek ini bisa lebih lancar lagi, bisa tambah ilmunya lagi. Bagus banget ya Bu ini ilmunya. Mungkin yang belum pernah ikut MKM banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Mungkin dari sini bisa kita tangkap ilmunya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa berkembang usahanya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih kepada pembicaranya untuk hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Selaku perwakilan dari Bu RW ya Bu, saya langsung aja mendaulat seperti itu. Kemudian Bu Apri, silahkan Bu Apri, ada yang mau disampaikan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyampaikan pertama banyak terima kasih kepada Bu Wulan dan rekan-rekannya ya yang nanti akan memberikan materi. Juga saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu semua ya. Pada awalnya saya itu mengundang banyak ibu, tapi sesuai kuota yang diberikan itu adalah 20 Bu ya. Tapi banyak teman-teman yang pelaku UMKM yang mempunyai usaha itu berhalangan hadir. Jadi tapi rata-rata ibu-ibu di sini hampir semuanya itu mempunyai niatan untuk jualan seperti itu, Bu. Jadi di sini saya berharapnya dan juga mungkin ibu-ibu di sini juga berharapnya itu kita mendapatkan banyak materi, terutama tentang keistiqomahan dalam berdagang. Soalnya kadang-kadang itu berdagang itu di awalnya itu rame, tetapi untuk mempertahankan keistiqomahan, mempertahankan pasar, apalagi di era seperti ini kan konsep dagang kita kan harus harus berubah, dan saya berharap kalau usaha ibu-ibu di klaster Jasmine ini dengan adanya ilmu ini itu memiliki pasar di luar Sawangan Village, karena yang saya lihat itu pasar ibu-ibu Jasmine itu hanya di dalam Sawangan Village. Begitu ya ibu-ibu ya. Ya, nanti semoga semoga kedepannya yang menjadi permasalahan ibu-ibu kita di Jasmine itu
bisa ditangkap nih sama Bu Wulan gitu. Next mungkin ada materi tambahan lagi supaya mungkin bagaimana caranya pemasaran di era online seperti ini. Mungkin begitu saja Bu Wulan dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili dari Ibu Jasmine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bu Apri atas sambutannya. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya Ibu-Ibu karena waktu juga sudah sore. Mas Novan, nanti mau minta tolong di di screenshot ya untuk di absennya. Oke, baik. Untuk pertama dipersilakan Pak Adit. Pak Dr. Adit Tio Wibisono, Wibowo kok jadi Wibisono, saya nambah-nambahin kata ntar bubur merah bubur putih ya Pak ya. Sekedar informasi Bapak Ibu kami ini sebenarnya tim kecil di UHAMKA yang memang dari 2012 sampai dengan sekarang masih berkawan dengan baik meskipun sudah sama-sama memiliki pekerjaan masing-masing yang memisahkan, tapi PKM ini menyatukan kami lagi, alhamdulillah. Oke, baik. Silakan Pak Adit, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, baik Ibu Wulan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adit, suaranya dikencengin dikit, Pak Adit, maaf. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Bapaknya nggak ada ya, cuma ibu-ibu aja yang dari ini ya. Baik, selamat sore ibu-ibu semua ya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Adityo ya. Saya salah satu staf ya di UHAMKA ya, di FEB UHAMKA ya. Mohon izin pada sore hari ini istilahnya ya, mungkin saya menyebutnya ini aja ya, sharing ya, sharing ringan ya, terkait dengan terkait dengan pemasaran ya, ringan aja dan nggak lama ya, nggak lama, paling cuma sebentar saja ya, yang ringan-ringan saja ya. Baik, jadi ya kalau kita bicara bicara tentang kondisi saat ini ya, kondisi saat ini memang kondisinya itu ibu-ibu semua tahu ya bahwa kondisinya itu memang sedang COVID ya, di mana COVID itu membatasi tidak hanya kegiatan pekerjaan, tapi juga hampir semua ya, semua kegiatan itu hampir semuanya itu aksesnya itu menjadi terbatas ya. Nah itu. Nah, sehingga sehingga ya kita dalam hal mencari nafkah ya, mengerjakan sesuatu ya, yang ujung-ujungnya adalah income itu nanti ya pasti akan terhambat. Nah itu ya, padahal perut kan tidak bisa dihambat ya. Padahal perut kan tidak bisa dihambat ya. Perut itu selalu meminta ya, dan juga kebutuhan lain juga selalu tidak bisa di stop. Nah itu ya. Jadi istilahnya apa? Istilahnya ya kondisi apapun kita bekerja, kita mencari nafkah ya, kita melakukan itu pasti harus terus ya. Nah, cuma sekarang yang terjadi adalah bagaimana kita menyikapi kondisi yang saat ini mungkin tidak normal ya. Kita bisa terus berkarya dan istilahnya berbisnis. Nah itu ya. Nah di sini saya akan sharing saja terkait dengan market pemasaran online ya sebenarnya. Pemasaran online itu ya sebenarnya ibu-ibu sudah mungkin sudah tahu semuanya ya, menggunakan media apa ya, bagaimana cara memasarkannya. Nah ya. Tapi di sini saya mungkin akan memberikan gambaran saja ya, gambaran esensi dari pemasaran online ya, lalu gambaran ke depannya itu seperti apa, lalu juga terkait dengan esensi dari pemasaran itu sendiri itu apa. Nah, itu ya. Mohon izin saya ingin
menampilkan apa slide ya. Mohon bertanya, apakah slide saya sudah bisa dilihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Udah. Ya, Sudah, baik. Pak. Ya, jadi sebenarnya ya ini kalau kita bicara ya bisnis itu ya sebenarnya apa sih ya? Bisnis itu sebenarnya usaha kita untuk menjual produk ya. Nanti ujung-ujungnya apa ya? Mendapatkan laba ya. Laba itu apa? Selisih. Nah, itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa bedanya menjual dengan pemasaran, nah itu ya. Kalau menjual itu ya hanya sebatas menjual ya, menjual itu ya terjadi transaksi ya, barang dijual, membeli. Nah, itu terjadi yang namanya apa pertukaran barang, pertukaran uang itu menjual. Nah, tapi kalau kita bicara pemasaran ya, apa namanya ibu-ibu dalam berbisnis itu sebenarnya harus istilahnya itu pemasaran ya. Pemasaran itu apa sih? Ya sebenarnya pemasaran itu ya sebenarnya cara bagaimana sih mendekatkan produk kepada konsumen dan bagaimana agar konsumen itu bisa membeli ya, tertarik ya menggunakan produk tersebut dan menjadi pembeli yang loyal. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau kita bicara apa namanya pemasaran itu lebih luas ya dibanding dengan hanya sekedar jual beli ya. Pemasaran itu intinya itu ada perencanaan produk ya, lalu ada apa namanya bagaimana menghantarkan produk itu lebih cepat ke konsumen. Nah, itu ya. Lalu juga bagaimana agar konsumen itu menjadi lebih loyal. Baik, selanjutnya jadi kalau kita bicara fokus terkait dengan pemasaran ya, pemasaran. Ya, jadi kalau fokus pemasaran itu sebenarnya ya apa namanya? Jadi apa ya? Kalau kita bicara tentang bisnis ya, bisnis itu apa sih sebenarnya? Ya, bisnis itu sebenarnya esensinya itu adalah memecahkan masalah orang ya, memecahkan masalah orang dengan apa? Dengan cara menjual produk. Nah, selain itu juga dengan menjual produk tersebut kita mendapatkan laba ya. Jadi esensinya sebenarnya ya dengan memecahkan masalah orang ya, kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu. Jadi produk yang kita jual itu sebenarnya apa? Produk yang kita jual itu sebenarnya ya alat untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh oleh konsumen atau pelanggan. Nah, itu ya. Jadi kalau ibu-ibu bingung, wah saya mau jualan apa ya? Kira-kira apa ya? Nah, biasanya ya kalau apa namanya bisnis bisnis awal-awal itu ya apa yang dipikir itu apa barang yang akan dijual. Nah, itu ya. Kan sebenarnya nggak seperti itu mungkin ya. Jadi sebenarnya apa namanya kalau ibu-ibu sebagai pebisnis ya itu sebenarnya yang dipikir pertama adalah masalah apa yang dihadapi oleh lingkungan yang ada di sekitar ibu. Nah, itu dari masalah yang muncul itu nanti kita bisa menghadirkan sebuah produk yang kira-kira bisa memecahkan masalah tersebut ya. Jadi seperti itu kira-kira gambaran terkait dengan pemasaran. Nah, itu. Jadi ya apa namanya banyak yang beranggapan wah saya mau jualan apa. Nah, itu seharusnya kan dibalik itu ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan di sini itu yang kita jual. Nah, itu, ya. Baik, jadi kalau fokus pemasaran itu ya sebenarnya fokus pada pelanggan. Nah, kenapa harus fokus pada pelanggan ya? Yang pertama ya karena itu tadi Ibu, apa ibu-ibu sekalian ya. Kalau kita buka rumah makan rame ya pada seminggu pertama itu jangan senang dulu ya, jangan senang dulu. Karena apa? Karena seminggu pertama ya sampai 2 minggu pertama itu biasanya orangnya yang datang itu baru terus ya. Pelanggan yang baru yang mereka tuh penasaran sebenarnya, penasaran, "Oh ini apa sih ini apa sih ini apa nih?" Nah, tetapi kalau misalnya respon dari konsumen itu bagus ya, ya setelah 2 minggu itu biasanya tetap akan rame. Nah, itu. Tapi kalau responnya kurang bagus ya,
ramainya hanya di awal-awal saja. Setelah itu menjadi ini sepi. Nah itu. Jadi kalau misalnya di awal-awal itu bisnis kita itu ramai, itu juga masih belum aman juga sebenarnya. Nah, itu. Ya makanya kalau kita bicara tentang bisnis ya yang pertama adalah bagaimana ya kita memberikan produk yang bisa memenuhi atau memecahkan masalah konsumen ya. Lalu konsumen juga puas ya, puas. Nah, makanya produk itu ya harus bisa memberikan kepuasan konsumen. Nah, apakah kepuasan itu diperoleh dengan harga yang mahal ya? Belum tentu juga ya. Jadi nilai produk itu ya perbandingan antara harga dan kepuasan yang diberikan oleh produk tersebut. Nah itu ya. Nah, lalu juga untuk mencapai tujuan organisasi kalau misalnya ibu-ibu sekalian mempunyai organisasi bisnis. Nah, selanjutnya apa? Ya inovasi. Inovasi itu ya penemuan ya, penemuan. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang terkait pandemi memang inovasi itu benar-benar harus dilakukan ya. Kalau kita menjual konvensional, menjual secara cara yang biasa itu ya sekarang susah ya. Apalagi sekarang tingkat daya beli konsumen itu turun ya. Lalu juga juga misalnya kita terbatas ya, dibatasi oleh kita nggak bisa ketemu ya, kita nggak bisa jualan, waktunya terbatas. Nah, itu. Makanya apa ya? Makanya inovasi satu-satunya jalan inovasi itu yang menemukan cara ya baru bagaimana sih agar kita bisa terus berbisnis. Nah, sebenarnya kalau kita bicara bicara tentang bisnis, cara berbisnis ya, cara menjual, cara memasarkan itu ya bersyukurlah ya pandemi ini terjadi pada saat internet ya, teknologi internet itu sudah ditemukan ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya pandemi ini terjadi ya, internet itu belum ditemukan ya, video call belum ditemukan ya, e-commerce itu belum ditemukan. Nah, itu kira-kira apa yang terjadi ya, seperti yang 100 tahun yang lalu pada saat itu kalau tidak salah pandemi eh, flu Spanyol. Nah, itu belum ada. Nah, itu juga akan menjadi lebih lebih parah lagi. Nah, itu. Ya. Nah, mungkin saya bisa memberikan gambaran kepada ibu-ibu sekalian ya, bahwa sebenarnya memang sebelum pandemi terjadi itu juga sebenarnya yang dinamakan e-commerce ya atau jual beli online itu memang perusahaan itu banyak yang sudah mulai berpindah ke sana. Nah, ya e-commerce sudah mulai diminati. Nah, itu, ya. Nah, itu sebenarnya kenapa sih? Yang pertama itu sebenarnya begini, ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau kita bisnis ya, itu ya memang banyak hal yang dibutuhkan ya. Kalau contohnya punya tempat, nah itu, lalu saluran pemasaran, nah itu. Nah, ini juga sebenarnya kan cost juga ya. Ya biarpun tidak semua bisnis itu bisa dijalankan secara online ya. Nah, itu. Nah, tapi sebagian besar bisnis itu bisa dijalankan online. Nah, itu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, esensi dari penjualan online ya, pemasaran online ya, itu apa esensinya? Sebenarnya efisiensi ya. Jadi dengan bisnis melalui media online itu sebenarnya cost ya. Orientasinya adalah cost ya, mengurangi cost. Nah, itu ya. Yang pertama adalah mengurangi cost ya, yang kedua adalah memperbesar pasar ya. Kalau kita jualan jualan buka rumah makan ya. Ya, atau jualan barang ya. Kalau kita hanya buka toko ya paling sekitar situ saja yang datang ya. Tapi kalau kita menjual secara online ya, kita menjual barang secara online ya, mungkin pasarnya akan lebih luas ya karena mungkin bisa dikirim ke seluruh Indonesia nah itu ya. Jadi secara hitung-hitung matematis sebenarnya menjual online itu juga mengurangi biaya, cost-nya lebih 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 dapat dipangkas daripada kalau kita menjual menjual
toko yang fisik ya, toko yang nyata ya. Nah itu ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya ya. Nah makanya sekarang banyak yang bisnis yang sebelum pandemi goyang ya, karena tersaing dengan apa namanya bisnis melalui online tersebut. Nah itu saya beberapa apa pengecer besar itu juga sudah mulai pengecer pakaian besar ya, yang ada di mall-mall ada beberapa yang sudah tutup. Nah itu karena tersaing dengan online. Nah itu. Ya, kalau ibu-ibu sekalian, kenapa sih barang di online itu lebih murah ya? Selisihnya ya mungkin kalau handphone itu bisa 100, 200 ribu ya. Tentu saja karena mereka tidak perlu yang namanya apa namanya tempat menyewa toko ya, menyewa tempat untuk jualan ya, sehingga selisih harganya bisa lebih lebih banyak ya, lebih murah di online. Nah itu ya. Jadi sekarang persaingan toko fisik dengan toko online itu ya ketat ya. Nah, ke depan ya akan semakin banyak ya bisnis melalui online ya. Ya, jadi segala bisnis yang apa namanya yang kira-kira bisa melalui online maka akan beralih ke online. Nah, kecuali bisnis yang apa namanya tidak bisa dijual secara online. Nah, artinya biasanya sih jasa ya, jasa ya, jasa ya. Pak Jasa itu Adit, ya ada beberapa ya. waktunya 5 menit lagi Pak Adit. Siap, siap, baik, baik. Baik, baik selanjutnya ya. Nah, ini kira-kira gambaran ya, gambaran bisnis online masa depan itu seperti apa ya. Nah, ini Bapak, Ibu bisa melihat ya, kira-kira gambaran ke depan itu seperti ini ya. Ya, dengan teknologi apa namanya? Teknologi internet ya. Jadi kalau yang di paling kanan, paling kiri ya, paling kiri itu namanya toko ya. Toko. Nah, ini menggunakan apa namanya? Menggunakan apa internet ya. Jadi tidak ada penjaganya lagi. Nah, ini jadi apa orang masuk ya tinggal scan langsung pulang. Yang di tengah ini ya, di tengah ini namanya drone ya, drone. Ya, drone itu apa ya? Drone itu ya nanti bisa menggantikan abang-abang Gojek ya. Nanti untuk barang-barang kira-kira kecil ya tidak mengantarkan cuma mengirimkan barang nanti akan digantikan seperti ini. Nah, itu. Ya, lalu yang di paling kiri ini ya, paling kiri ini eh, paling kanan ya, kalau di sini paling kanan ya. Ini sebenarnya Mas, ini bukan bukan toko yang memajang bahan apa namanya barang-barang, tapi sebenarnya cuma gambar aja ya, gambar. Ya, gambar nanti bisa di-scan ya otomatis nanti barang itu akan dikirim ke rumah. Nah, itu. Jadi sebenarnya apa intinya ya efisiensi ya. Jadi pemasaran-pemasaran modern ya, pemasaran menggunakan teknologi internet ini sebenarnya tujuannya mengefisienkan ya, mengefisienkan biaya ya. Ya. Nah, lalu juga ada pajak ya, ada pajak yang harus apa namanya pajak yang harus dibayar. Nah, ini ada PPN, ada tarif ya, ada karyawan. Nah, itu. Mungkin itu saja ibu-ibu sekalian sedikit gambaran ya nanti mungkin bisa ini ya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh apa namanya pembicara selanjutnya. Mungkin itu saja Ibu Wulan dan ibu-ibu sekalian ya sedikit sharing dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Saya hanya buka 2 pertanyaan ya terkait hal ini. Saya Bu Wulan. Ya, silakan Bu Widya. Satu lagi, Bu. Siapa yang mau bertanya silakan. Oke, baik Bu Widya dulu, silakan Bu Wid. Kadang kalau saya kan kebetulan baru belajar untuk jualan sejak pandemi ini kan, tapi kebanyakan masakan. Nah, kadang-kadang saya itu yang saya bingungkan itu kalau mungkin kayak Budian mungkin lebih lebih pengalaman lah daripada saya atau ibu-ibu yang lain di sini. Nah, dalam penentuan harga ya, kalau kadang-kala kalau kita mau menentukan harga itu saya bingung sendiri karena
karena kondisi yang seperti ini ya kan, terus harga bahan-bahannya kan juga nggak Udah mahal ya, Bu, ya? Terus habis itu kita juga ngitung tenaga kita ya kan. Betul. Nah, itu jadi permasalahannya kalau misalkan kita jual masakan atau apa, itu sebetulnya gimana cara penentuan harganya gitu loh, Bu Wulan. Terus yang kedua, kemarin waktu ngobrol sama anak saya yang masih SMP, itu dia bilang gini, Dek, saya bilang gini, Dek, Mama capek kadang-kadang nganter, walaupun cuma di sekitar Sawangan Village ya. Takutnya kalau hujan atau apa. Terus anak saya yang SMP itu bilang gini, kenapa nggak pakai drone aja, Ma? Untuk ngantarnya. Nah, kan ya mahal juga, aku bilang gitu kan. Ternyata dari Pak Adit ya, Pak Adit kan tadi bilang, oh nanti ke depannya itu seperti itu, bisa juga drone yang mengantarkan ke pelanggan-pelanggan, ya kan. Jadi saya berpikir, wah anak saya yang SMP ini ternyata pikirannya sudah jauh ke depan juga ya. Betul. Saya minta tolong itu Bu Wulan. Jadi untuk penentuan harga, biar intinya nggak terlalu kita rugi atau balance, ya adalah untung sedikit gitu loh. Intinya berjualan dengan apa ya, dengan membantu karena kondisi masih seperti ini kan, banyak yang nggak bekerja ya kan. Itu aja Bu Wulan, makasih. Makasih Bu Wir. Ada lagi sebelum nanti? Saya Bu Mayang. Oke, silahkan Bu Mayang. Bu, kalau kita mulai usaha kan kita harus ada kayak suatu izin ya, sehingga untuk perhitungan pajak dan lain-lainnya itu. Nah, untuk itu sistemnya seperti apa ya, awal stepnya? Jadi kita daftarin kemana, terus setelahnya itu kan harus ada, kalau pajak kan pasti ada perhitungan nomor wajib pajak dan lain-lainnya tuh untuk usahanya. Terus untuk kosnya sendiri kita membuat kayak apa ya, surat semacam izin kerja atau apa, izin buka usaha itulah, itu namanya apa, nanti sistemnya gimana untuk pengurusannya, bisa minta penjelasan di situnya Bu. Baik. Makasih Bu Mayang. Silakan Pak Adit dari Bu Widya dan Bu Mayang. Bu Widya tadi mengatakan untuk proses penentuan harganya, nanti mungkin kalau bisa lebih dijelaskan oleh Pak Rita ya, yang memang kuat di akuntansinya Bu, jadi menghitung harga pokoknya itu bagaimana sampai dengan ke harga jual, tapi nanti mungkin bisa diberikan gambaran ke Pak Adit, oleh Pak Adit. Kemudian untuk satu lagi Pak Adit yang pengantaran mengenai proses pengantaran tadi mengenai menggunakan drone. Monggo Pak Adit. Ya, terima kasih Bu Wulan. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Widya, ada Ibu Mayang, dan satu lagi siapa ya? Ya, baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mayang Widya. Dan Bu Widya. Ya, Bu Widya ya, terkait dengan harga. Ya, oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara harga ya, sebenarnya harga itu ya ditentukan oleh kekuatan produk kita sebenarnya Ibu. Seberapa kuat ya. Yang pertama kita melihat produk kita itu ya, seberapa dibutuhkan ya. Seberapa dibutuhkan produk kita itu ya. Semakin dibutuhkan ya, maka kita akan lebih gampang dengan harga ya. Lalu yang kedua itu adalah kita yang menjual produk yang mirip atau hampir sama dengan produk yang Ibu jual, ya. Yang kedua, ya. Lalu yang ketiga adalah kira-kira apa ya? Kan ada tier ya, tier produk itu kan ada yang sangat dibutuhkan, ada yang biasa ya, ada yang ya barang-barang inilah ya. Nah itu, ya. Lalu yang ketiga adalah ini tadi ya, cost yang dibutuhkan untuk menjual produk tersebut. Nah itu ya, misalnya kita ambil contoh apa ini Ibu Widya, produknya. Kalau saya kan cenderung ke ini ya Pak Adit ya, ke masakan ya. Masakan ya. Masakannya apa Bu kalau boleh tahu? Kalau saya kan kebetulan dari Surabaya ceritanya. Nah, kadang-kadang
kangen masakan Gado-gado aja, Bu. daerah gitu kan. Jadi kadang-kadang saya itu masak yang yaitu khas daerah saya gitu Pak. Misalkan aja ya. Oh iya iya. Misalkan lontong Ya. balap udah itu aja. Nah itu gimana coba? Ya. Baik Ibu ya. Nah ini kasusnya bisnis makanan ya. Sebenarnya makanan itu paling apa ya, keuntungannya itu besar sebenarnya Ibu. Keuntungan menjual makanan itu bisa sampai 100% sebenarnya. Ya. Misalnya Ibu biayanya 10.000 dijual 20.000 itu sebenarnya tidak masalah. Nah itu ya. Makanan itu lebih apa ya? Jadi gini ya. Makanan itu sebenarnya bisnis yang apa ya, ya artinya dalam kita menentukan harga itu lebih fleksibel ya dibanding produk lain ya. Handphone itu sangat sensitif harga ya. Perubahan harga sedikit saja orang bisa pindah. Nah, tapi kalau makanan itu tidak terlalu sensitif terhadap harga, Ibu, ya. Jadi misalnya apa makanan Ibu itu orang sudah suka ya, sudah suka ya. Lalu juga apa namanya sudah suka, sudah senang ya, maka Ibu bisa apa ya, merubah harga itu lebih gampang gitu ya. Artinya dinaikkan pun juga sebenarnya masih berani. Nah, itu untuk makanan-makanan spesifik ya. Kecuali ya makanan-makanan yang memang apa ya kayak apa warteg. Nah, itu juga sensitif itu harga. Tapi kalau untuk makanan yang spesifik ya, yang unik ya, yang mungkin tidak banyak pesaingnya ya, itu sebenarnya harga itu juga kita menjual dengan harga lebih mahal pun itu juga sebenarnya tidak masalah sebenarnya ya. Nah, itu selama produk kita itu disukai. Nah, tapi kalau misalnya kita baru mulai usaha ya tentu saja ya apa produk kita itu kan kenapa sih produk itu bisa menarik konsumen kan macam-macam Bu ya. Tidak hanya harga ya. Kalau makanan itu harga itu ya sebenarnya bukan nomor satu ya. Yang nomor satu itu adalah rasa sebenarnya ya rasa. Harga Sama itu nomor packing ya Pak, 2. packaging ya. Ya, packaging itu bisa iya, bisa enggak ya, tergantung makanannya. Tapi kalau makanan yang sifatnya itu apa oleh-oleh, nah itu packaging juga menentukan. Gitu. Ya, nah itu. Ya, jadi sebenarnya dilihat dulu Bu. Yang pertama itu kira-kira makanan itu seperti apa ya. Makanan yang kira-kira massal ya, kalau nasi warteg itu kan kanan kiri ada semua. Nah, itu beda 500 saja juga orang sudah pindah ya kadang-kadang ya. Nah, itu. Tapi kalau makanan yang kira-kira itu unik ya, itu juga selama apa peminatnya banyak, naikin harga nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Ya. Ya, masalahnya gini Pak Adit, maaf ya ibu-ibu yang lain. Saya itu kadang-kadang berpikir gini, saya itu cocok nggak sih sebetulnya jadi apa wirausaha ya, maksudnya belajar usaha. Karena apa di sisi lain itu dari dulu memang saya itu jiwa sosialnya tinggi. Dalam arti kalau misalkan saya itu oh ini terus lihat apa tetangganya kayak gimana gitu, saya kasih gitu loh. Jadi saya mikirnya jadi nggak mikir untuk saya berapa, jadinya saya cenderung ke sosialnya gitu, Pak Adit. Gimana gitu? Apa termasuk saya itu jiwa usaha apa jiwa sosial ya? Saya tuh bingung. Setiap usaha seperti itu. Ya sebenarnya kembali lagi ke ini ya apa namanya kalau kita bicara bisnis murni ya sebenarnya ya semua harus dihitung Bu, nggak bisa apa artinya memberikan. Nah jadi ya, tapi kalau ya namanya juga jiwa sosial itu nggak hilangkan Bu. Nah, ya. Kalau kita ya kita kaitkan antara jiwa sosial dengan bisnis ya sebenarnya ya apa ya kalau kita melihat dari pandangan yang matematis ya sebenarnya nggak matching ya sebenarnya. Iya, iya benar. Tapi ya. Iya benar. Tapi kalau secara ilmu apa ya ilmu ya memang kadang-kadang ini ya di apa ya bisa ini sih ya tapi kalau kita bicaranya bisnis ini ya bisnis murni ya sebenarnya semua dihitung sebenarnya. Nah itu ya cost ya jangan berbisnis apa belajar berusaha berwirausaha sambil ini Pak berbagi gitu aja deh Pak saya. Ya artinya gini
artinya gini, mungkin Ibu bisa, jadi gini, seperti apa namanya ya, saya punya teman ya, berbisnis ya. Dia itu bisnis rumah makan ya. Satu bisnis dikhususkan untuk benar-benar profit oriented, artinya benar-benar dihitung. Nah, tapi dia membuka satu warung kecil ya, tapi fokusnya tuh memang untuk berbagi ya. Jadi dia tidak menjual dengan harga mahal, karena apa? Karena memang dia sudah punya tempat lain yang memang tujuannya untuk mencari laba ya. Jadi punya dua tempat, satu dikhususkan untuk apa? Untuk artinya tidak terlalu mencari laba, yang satu khusus untuk mencari laba. Jadi apa ya, ada keseimbangan ya. Jadi yang apa, tidak saling mengganggu. Kira-kira seperti itu. Ada teman saya mempraktikkan seperti itu. Nah, itu. Ada Bu yang seperti itu. Iya ya Jadi Pak Adit. dipisah Bu, dicampur, jangan Ya, dicampur. seperti Kalau itu dicampur bagus ya sekali nanti ya. iya, jadi memang satu tempat dikhususkan untuk benar-benar ini bisnis murni cari untung. Nah, ya, begitu untung, Ibu sudah masukkan ini menjadi sebuah keuntungan. Nah, nanti di toko satunya itu ya istilahnya semacam keuntungan bersih itu dialihkan ke warung satunya. Nah, itu jadi ada ini ya, tidak saling mengganggu sebenarnya seperti itu. Mungkin Iya, solusinya seperti itu, Ibu. iya, iya. Terima kasih Pak Ya. Adit. Terima kasih Ya, Pak Adit. sama-sama Yang Ibu. terkait dengan pertanyaannya Bu Mayang, Semoga Pak, ini apa? persiapan bisnis itu apa saja? Sepertinya Apa mohon tadi izin Pak pertanyaannya Adit, apa? saya sampaikan dulu sedikit. Ya. Kemarin itu kalau enggak salah dari RW memfasilitasi untuk ini ada Bu Dian, nanti coba kita konfirmasi, memfasilitasi untuk proses UMKM. Biasanya kalau UMKM itu ada izin usaha ya Bu, surat izin usaha, kemudian bisa terdaftar juga di UMKM Depok, karena saya punya teman yang memang dia terdaftar di UMKM Depok. Dan kebetulan di UMKM Depok saya nggak masuk sih Bu, cuma dapat informasi bahwa banyak sekali pelatihan yang bisa dimanfaatkan di sana. Seperti itu Bu. Dan itu sifatnya free, pengurusan UMKM kalau nggak salah kemarin sampai ke PT pun teman saya free gitu, seperti itu. Maksudnya bukan PT surat domisili. Oh iya, mungkin nanti Bu Mayang bisa domisili. ngobrol-ngobrol nih sama aku. Kebetulan saya kan di UMKM Depok. Nah, itu. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau izin itu ya izin apa ya, izin HO ya, izin HO. Untuk ini maksudnya untuk step-step untuk online kan kita ada step-stepnya nih sebelum kita jual online kan harus ada ya dari izin, terus apalagi sampai kita bisa launchingin itu produk di online-nya itu step-stepnya. Ya, sebenarnya kalau jualan online ya secara badan usaha sama sih Bu, sebenarnya sama ya, artinya tetap harus membuat CV atau PT ya. Nah, nanti tinggal siupnya ya, siupnya itu apa namanya, terkait surat-surat atau perizinan itu kan nanti menyesuaikan saja itu sebenarnya ya. Nah, sama. Kalau masih skala kecil sih sebenarnya ya tidak terlalu ini ya, enggak ini ya selama. Jadi gini kan kita bisa perhitungan berapa nilai kita bisa tanpa surat izin itu minimal maksimal berapa gitu Pak. Nanti kan takutnya nih kita udah anggap aja nggak usah pakai izin lah, ujung-ujungnya kita kena denda atau apa mungkin seperti itu. Nah, mungkin ada batasan-batasan yang kita harus antisipasi awal. Ya. Yes. Jadi apa ya, untuk perizinan ya mungkin dari ini ya keuangan mungkin Pak itu bisa lebih ini ya, lebih bisa memberikan penjelasan ya. Ya, tapi intinya sih ini Bu, apa namanya, kalau kita bicara tentang
bisnis ya. Sebenarnya kalau masih kecil ya, itu kan sebenarnya kita bisa menggunakan pihak ketiga ya, artinya media ya. Jadi seperti apa namanya penjualan. Jadi gini, sekarang itu ada yang namanya ada toko online ya, toko online seperti ya saya sebut aja ada Iya, apa namanya gitu. ada ya apa ada apa namanya Shopee. Nah itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya ya sebenarnya perantara ya perantara yang nah jadi kalau Adit, putus-putus ya Pak Adit. Putus. Wah, langsung keluar. Pak Adit, mungkin Bu Esti bisa nanti membantu untuk memfasilitasi untuk yang itu ya Bu Esti, Bu Dian. Ya, Bulan maaf mohon izin mungkin untuk ini supaya materinya nggak terbuang ya. Untuk izin-izin mungkin nanti bisa saya bantu masuk UMKM Depok gitu. Mungkin yang belum masuk bisa nanti saya bantu gitu aja. Alhamdulillah teman-teman semua berarti di sini bisa terfasilitasi insya Allah dengan Bu Dian ya. Siapapun mungkin nanti yang mau punya usaha UMKM bisa langsung nanti menghubungi Bu Dian. Mungkin nextnya Bu Dian boleh sambil Zoom meeting gini Bu Dian kalau memang kita belum bisa untuk bertemu ya. Seperti itu. Ya boleh kalau misalnya ini nanti dikasih apa kita kasih waktu deh untuk teman-teman. Mungkin saya kan kebetulan juga pengurus di kecamatan UMKM kecamatan. Mungkin bisa masuk juga di skala kecilnya. Kalau misalnya belum punya KTP Depok. Tapi kalau yang untuk KTP Depok boleh ikut UMKM Depok. Gitu. Gitu ya Bu Mayang dan teman-teman mungkin ini bisa terfasilitasi dengan sangat baik gitu kebetulan dan alhamdulillah RW kita juga aktif ya di sampai insya Allah sampai kota Depoknya gitu karena terdaftar di UMKM Depok berarti otomatis aktif di kota Depok gitu Bu Mayang. Dilanjut. Oke. Mungkin boleh kita lanjut ke sesi kedua. Pembicara kedua. Oke. Oke, makasih banyak.